Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafira Alfinzawari dengan NIM 20109123200031. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas tentang visi dan misi serta tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, di sini ada visi dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Yang kedua, ada visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, ada visi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, yaitu Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Selanjutnya, misi dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu yang pertama menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, pengembangan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, ada menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yaitu maksudnya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, ada misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, ada menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesetaraan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, ada menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan penyebar luasan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, ada memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, di sini ada misi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah yang memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, misinya menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebar luasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kaji ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, misinya membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah.
tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu tujuan umumnya menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah masyarakat dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta memperluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kaji ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang terakhir, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidik akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk a. melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang mencakup 1. menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif dalam mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang B, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang C, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti alam, biomedik, sosial budaya, serta ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang D, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterkaitan untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8 kompetensi yang harusnya dimiliki oleh ilmu kesehatan masyarakat
yang diharapkan memiliki kualifikasi miracle. Yang pertama ada manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua ada inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Ketiga ada research, yang berarti mereka memiliki keterampilan dan melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat ada apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima ada communicationarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Keenam ada leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh ada edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para penonton semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.